Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi ilmu hakikat, yaitu ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri tema Allah bermuslihat dengan ilmu pengetahuan kepada yang dia sesatkan. Tema tersebut berkaitan dengan kalam hakikat dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disampaikan kepada walinya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Di dalam kitab tersebut Allah berkalam hakikat kepada beliau, walinya, siapa yang kubodohkan, ku beri dalih dengan kejahilan, aku bermuslihat dengan ilmu pengetahuanku terhadap siapa yang kubodohkan. Kalam hakikat tersebut mengandung makna tersirat dan hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah memiliki musyahadah atau samudra penyaksian mata hati. Karena kalam hakikat, kalam kebenaran hakiki, dan hanya bisa diketahui maknanya dengan mata hati, bukan dengan mata lahiriah. Sebelum saya maknai kalam hakikat tersebut, perlu diketahui bahwa Abdul Hasan Asyadili, seorang wali terdahulu, berpendapat mengenai penulis kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Beliau berkata tentang kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat bahwa kitab itu bukan sembarang kitab, tidak mudah, yang kesukarannya sudah pasti sukar, oleh karena isinya mengibaratkan tentang hal-hal ruhani, meninggi, dan tidak mungkin bagi seseorang dapat mendalami selain kawan-kawan ahli rasa atau orang yang memiliki zauq, yang tinggi pula pengertian dan kemauannya. Tak mungkin seluruh kitab itu dipahami kecuali oleh orang khusus di bidangnya. Seperti itulah pendapat wali yang bernama Abdul Hasan Asyadili tentang kitab yang sekarang saya bahas. Kalam-kalam hakikat yang terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat itu dari Allah, tidak ada penjabarannya, apalagi menjabarkan dengan Al-Quran. Abdul Hasan Asyadili di waktu itu ingin memberikan kunci pembuka, ingin memudahkan supaya orang-orang yang mampu menerima ilmu itu bisa mengambil manfaat tentang ilmu-ilmu hikmat kebijaksanaan Allah. Tapi niat beliau itu belum terlaksana. Beliau wafat. Dan alhamdulillah saya diberikan kemampuan dan sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkonfirmasi dari mimpi yang saya alami, yaitu menceritakan tentang kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, dan juga menceritakan bab isi yang berkaitan dengan kitab tersebut. Sebelum saya jabarkan kalam hakikat yang tadi, perlu saya ulangi kembali kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada walinya. Allah berkalam, siapa yang kubodohkan, ku beri dalih dengan kejahilan, aku bermuslihat dengan ilmu pengetahuanku terhadap siapa yang kubodohkan. Maknanya adalah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka Allah memberi ilmu yang akan memperlihatkan kebodohan orang yang disesatkan tersebut. Tapi orang yang disesatkan itu tidak mengetahui bahwa dirinya sesat. Allah memperdaya mereka sehingga mereka merasa mendapat petunjuk, padahal mereka menuju kebinasaan dengan cara bertahap yang mereka tidak menyadarinya. Perlu diketahui, saudara-saudariku, kalam hakikat adalah hasil, buah dari pelaksanaan syariat, yaitu peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan juga bersumber dari
as-sunnah. Karena itu adalah buah dari pengamalan syariat, maka sudah barang tentu yang namanya kalam hakikat tidak mungkin bertentangan dengan syariat Allah. Oleh karena itu, untuk mengetahui kebenaran hakiki atas penjabaran yang saya tadi sampaikan, maka tolok ukurnya harus dengan kebenaran hakiki, yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makna kalam hakikat yang tadi saya sampaikan itu berkaitan dengan beberapa firman Allah berikut ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, "Dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk." Di dalam surat Al-A'raf ayat 182 Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui." Di dalam surat Al-An'am ayat 110 Allah Ta'ala berfirman, "Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya," yaitu Al-Quran, "pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat." Di dalam surat Al-Munafikun ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, "Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti." Lalu kenapa Allah menyesatkan mereka? Apakah Allah berbuat zalim kepada manusia? Bukankah Allah itu memiliki sifat yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pembuka rahmat, maha pemberi petunjuk, maha bijaksana, dan sifat-sifat baik lainnya yang kesemuanya serba maha? Tidak. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri." Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya." Penyebab mereka disesatkan oleh Allah karena mereka berpaling dari Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, "Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya." Hati-hati saudaraku, jangan sampai kita menentang ayat-ayat Allah dengan menyebarkan pemahaman yang tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingatlah, hidup ini cuma sekali. Keimanan itu mahal tak ternilai. Gak ada yang menjual iman di pabrik manapun. Dan iman itu diberikan Allah kepada yang mau menerima nasihat kebaikan. Sedangkan bagi orang yang menyombongkan diri dari petunjuk Allah, maka ingatlah ancaman dari Allah dan hukuman macam apa yang akan diterima di akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 36, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Ingatlah saudaraku bahwa api neraka jahanam itu 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia. Jadi mari kita hindari sikap menentang ayat-ayat Allah agar apa? Agar kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum.